Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat beserta karunia-Nya sehingga kita mendapatkan kesehatan hingga saat ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Untuk yang pertama kalinya yang saya hormati Ibu dosen, Ibu pembimbing, Ibu Adista Setiarini SEMM. Dan yang kedua yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman saya manajemen semester 5. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri kelompok kami, yaitu yang pertama ada teman saya Mbak Reza Rizkia Novitasari, yang kedua ada saya sendiri Rahmat Zailani, yang terakhir ada teman saya Mbak Fatifah Indasari. Di sini kami mendapatkan tema presentasi hukum dan kekuasaan. Untuk yang pertama kalinya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Reza Rizkia Novitasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Rahmat. Perkenankan saya Reza di sini akan memulai presentasi dari slide awal. Di slide pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian hukum dan kekuasaan. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Menurut Simorangkir dan Wiryono Sastro Poroto bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum yaitu dengan hukuman tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian kekuasaan yang dijelaskan pada slide 2. Di situ menurut pandangan politik, kekuasaan adalah merupakan hakikat dari suatu politik karena proses politik tidak lain adalah serangkaian peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Selanjutnya pada slide ketiga yaitu menjelaskan mengenai hubungan hukum dengan kekuasaan. Nah, pola hubungan hukum dan kekuasaan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Nah, bisa dibaca untuk lebih jelasnya pada makalah. Lalu yang kedua yaitu bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Nah, selanjutnya mengenai fungsi kekuasaan terhadap hukum. Nah, kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang atau lawmaking. Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif atau legislative power, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang berasal dari pemikiran John Locke dan Montesquieu. Baik, selanjutnya untuk presentasi slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Sari. Silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Reza. Fungsi hukum terhadap kekuasaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Serta yang kedua, hukum adalah instrumen untuk mengatur kekuasaan. Hukum dalam mempengaruhi kekuasaan. Kekuasaan tanpa suatu aturan, seperti halnya hutan rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disinilah hukum berperan dalam membentuk rambu-rambu bermain pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rahmat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Latifah Indasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dalam mempengaruhi hukum. Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatar belakanginya membuat hukum menjadi mandul.
Oleh karena itu, perlunya suatu kekuasaan yang melatar belakangi hukum. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hukum dan kekuasaan dalam perspektif Al-Quran. Islam sebagai agama yang sempurna menggunakan Al-Quran sebagai pedoman yang di dalamnya mengatur segala hal hukum dan kekuasaan juga termuat dalam kitab yang paling agung ini. Kajian teoritis ataupun perspektif praktis perbincangan tentang makna yang hakiki dari hukum dan kekuasaan dalam semua sisinya tetap menjadi wacana aktual yang berkesudahan. Hal ini disebabkan karena keberadaannya secara fungsional identik dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep hukum dan kekuasaan serta hubungan keduanya masih banyak kalangan yang menganggap hukum dan kekuasaan itu sebagai sesuatu yang jelek dan harus dihindari. Hukum dianggap mengekang masyarakat dan kekuasaan, terutama kekuasaan politik, disinonimkan dengan tipu daya, muslihat, dan kelicikan. Mungkin demikian materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman juga, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sanggahan, mungkin bisa kami diskusikan bersama. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.